Hai, ketemu lagi kita di channel ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Tapi di sini kita hanya membahas bahasa Indonesia, yaitu cara menemukan kata kunci pada bacaan yang terdapat pada teks non-fiksi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kata kunci. Kata kunci itu adalah sebuah kata yang mewakili informasi penting yang terdapat dalam sebuah kalimat, alinea, hingga teks. Jadi artinya di sini sebuah kata yang benar-benar penting pada sebuah bacaan. Dan yang mewakili seluruh bacaan itu yang dinamakan dengan kata kunci. Jadi bagaimana cara menemukan kata kunci pada bacaan? Pertama, kita bisa melihat kata kunci ini pada kata yang sering muncul di bacaan atau kata yang sering diulang. Alasannya, karena kata-kata yang sering diulang menunjukkan bahwa kata itu sangat penting. Kita bisa menemukan kata kunci itu dalam sebuah ide pokok paragraf. Biasanya ide pokok ini ada di awal atau akhir paragraf atau keduanya. Seperti yang telah kita bahas pada semester 1, bahwa ide pokok itu jika dia berada di akhir ada kata penghubungnya, seperti kata-kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Jika kata-kata itu tidak ada pada akhir kalimat, maka ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Jadi dari sinilah kita bisa menemukan kata kunci. Selanjutnya, kata kunci itu biasanya diganti dengan makna yang sama pada kalimat yang lain, tujuannya untuk menghemat kata. Setelah kita tahu cara menemukan kata kunci, maka sekarang kita akan lakukan latihan soal. Kita baca dulu teks di halaman 24. Teks itu berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Dari judul teks tersebut, kita sudah tahu informasi atau kita sudah bisa memperkirakan informasi apa yang terdapat pada sebuah teks. Sekarang kita baca judulnya di halaman 24 ya, buku Kemendikbud. Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Di sini kita temukan dulu kata penting atau kata kuncinya. Kita lihat untuk pertama dulu apa kata kuncinya, yaitu kepedulian remaja. Kata kunci kedua, bentuk kepedulian lingkungan. Itu adalah kata kunci pada judul. Dari kata kunci tersebut, kita sudah tahu informasi yang disampaikan oleh bacaan ini. Mari kita lihat kata-kata yang sering diulang ya. Di sini ada remaja. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Jadi ada kata-kata remaja. Kemudian di bagian kalimat kedua, masa remaja, ada lagi kata-kata masa remaja. Selanjutnya, kepedulian remaja. Jadi ada di sini bagian bawahnya kepedulian remaja, itu untuk kata kunci yang pertama. Jadi ada kepedulian remaja. Jadi kata-kata remaja sering diulang pada bacaan ini. Lanjut kita temukan lagi di paragraf kedua untuk kata kunci yang kedua. Di sini ada lagi kata kunci remaja peduli lingkungan. Jadi di sini ada bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Di sini kepedulian terhadap lingkungan. Jadi bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Apa kegiatan yang dilakukan oleh remaja itu? Ada 4 kegiatan yang dilakukan di sini. Informasi yang disampaikan adalah bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Apa peduli remaja terhadap lingkungan? Apa yang dilakukannya? Nah, yang dilakukannya ada yang pertama kegiatan reboisasi di lahan gundul. Kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanam pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari.
Jadi, dari sini kita udah tahu bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Berarti bentuk kepedulian lingkungan. Disinilah akan nampak dampak dari kepedulian remaja terhadap lingkungan. Dengan pedulinya remaja terhadap lingkungan akan menghasilkan dampak yang begitu positif. Sudah tahu ya cara kita memperkirakan informasi atau kata kunci yang terdapat pada teks. Setelah kita tahu informasi yang disampaikan melalui teks bacaan tadi, maka sekarang kita akan isi di halaman 25. Kata kunci yang pertama tadi adalah kepedulian remaja. Apa perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci? Jadi tadi disampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Kemudian yang kedua, bentuk kepedulian lingkungan. Informasi yang disampaikan di situ adalah tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Kita simpulkan, untuk menemukan kata kunci, pertama, kata kunci itu adalah kata yang sering diulang atau kata yang sering muncul pada bacaan. Kedua, kita bisa temukan kata kunci pada ide pokok paragraf. Tiga, kata kunci bisa diganti dengan makna yang sama. Untuk pelajaran hari ini sekian dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih ya.